Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Firosa, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kebijakan moneter di 3 negara. Mungkin yang pertama saya akan membahas kebijakan moneter di negara Australia. Oke, kebijakan moneter bank dari tahun 1931 hingga awal 1970-an adalah menjaga nilai tukar stabil dengan pound sterling. Selain itu, diformalkan kekuatan administratif bank, kebijakan moneter dan perbankan, dan kontrol pertukaran, dan juga menyatakan gubernur bertanggung jawab untuk mengelola bank. Undang-undang yang sangat diperdebatkan pada tahun 1945 menyebabkan tingginya peraturan tentang bank swasta yang kemudian ditantang oleh Gubernur H.C. Combs bersamaan dengan penantangnya terhadap nasionalisasi bank pada tahun 1947. Ketika ia menjadi gubernur pada tahun 1949, ia mengizinkan swasta bank memiliki kontrol lebih besar atas likuiditas mereka dan berusaha untuk memperkenalkan kebijakan moneter berbasis pasar. Ia juga memperingatkan kemungkinan stagflasi pada tahun 1959. Pada pertengahan 1960-an, otoritas moneter menerima kesimpulan Combs dan memungkinkan suku bunga fleksibel sehingga memudahkan bank untuk mengandalkan operasi pasar terbuka. Lanjutnya, pada Agustus 1996, Ian McFarlane yang ditunjuk oleh gubernur dan bendahara mengeluarkan pernyataan tentang perilaku kebijakan moneter yang menyatakan kembali peran Reserve Bank dan pemerintahan Australia. Ini menegaskan dukungan pemerintah terhadap tujuan inflasi Reserve Bank yang diperkenalkan pada tahun 1993. Perubahan pemerintah pada bulan Desember 2007 menyebabkan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh kedua mantan bendahara Wayne Iswan dan Gubernur Reserve Bank Glenn Stevens. Ini mengubah pernyataan sebelumnya dengan memberikan independensi bank dan mendorong transparansi dan komunikasi. Mungkin selanjutnya aku akan membahas kebijakan moneter di negara Indonesia. Sebelum krisis moneter Asia pada tahun 1997, Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung longgar. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi daripada menjaga stabilitas harga. Saat krisis moneter melanda Asia pada tahun 97, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Bank Indonesia terpaksa mengubah kebijakan moneternya secara drastis untuk mengatasi gejolak ekonomi yang terjadi. Upaya stabilisasi mata uang rupiah dilakukan melalui intervensi pasar valuta asing dan peningkatan suku bunga acuan secara signifikan. Setelah krisis 97, Indonesia melakukan reformasi sistem keuangan dan moneter untuk memperbaiki ketahanan ekonominya. Bank Indonesia mulai menerapkan kebijakan inflasi targeting dengan fokus utama pada stabilitas harga. Kebijakan kuantitatif juga pernah digunakan di Indonesia dalam kebijakan moneter, yaitu untuk menstabilkan pasar keuangan dan meningkatkan likuiditas sistem perbankan. Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi adalah tujuan dari kebijakan ini. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia dapat intervensi di pasar valuta asing jika diperlukan. Cadangan devisa yang besar juga memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan negara terhadap ancaman internasional. Sejak krisis moneter 97, kebijakan moneter Indonesia telah mengalami perubahan besar. Fokus dari pertumbuhan ekonomi menuju stabilitas harga dan peningkatan ketahanan ekonomi melalui instrumen kebijakan kuantitatif dan pengaturan nilai tukar devisa. Oke, untuk negara selanjutnya yaitu Jepang. Jepang adalah negara yang paling sulit
keluar dari bayang-bayang deflasi karena lebih dari satu dekade negara ini mempunyai laju tingkat inflasi di bawah 0%. Sehingga PM Shinzo Abe dan Gubernur Bank of Japan Haruhiko harus merubah kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya dalam 7 tahun terakhir. Kebijakan moneter Bank of Japan sampai saat ini masih dalam fase program stimulus kualitatif kuantitatif easing atau KQE dengan nilai 80 triliun setiap bulannya. KQE oleh Bank of Japan sejak bulan April 2013 sampai hari ini belum dapat menaikkan laju tingkat inflasi secara signifikan, walaupun terdapat kenaikan data CVI dari 0,7 menjadi 0,8. Tentunya membuat kenaikan inflasi negara Sakura tersebut 0,2% menjadi 0,5%. Jika dilihat secara umum, maka data ekonomi Jepang cukup baik saat ini, tetapi semua ini tidak akan cukup untuk merubah kebijakan moneternya. Lewat rapat BOJ pada tanggal 25 April mendatang, keuangan yang mulai membaik ini di negara Sakura ini ditandai oleh pemotongan pembelian Japan Joe Furman Bond senilai 20 miliar yen dan rencana Menteri Keuangannya untuk menaikkan pajak penjualan dari 8% menjadi 10%. Sekian presentasi dari saya tentang kebijakan moneter di 3 negara tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.